أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratal muhtaramin, dumateng para alim, para kiai, para asatid yang selalu saya takdimi, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah Taman Puri Sartika yang saya hormati, utamanya Bapak Haji Parizal selaku Ketua Takmir dan juga jajaran kepengurusan yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah hari ini hari Ahad tanggal 5 tanggal 6 Oktober bisa Oktober gitu 6 November tanggal 6 November 2022 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udaranya. Ini artinya berarti kalau jenengan nek isih ambekan berarti isih urip. Isih urip. Isih urip ini berarti kesempatan yang luar biasa untuk memperbaiki, menambah ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dicatat oleh Allah menjadi amal baik kita semuanya.
Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu setia, taat, melaksanakan, mengamalkan ajarannya. Semoga di dalamnya termasuk kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 minggu yang lalu hari Ahad kita bersama sudah mengkaji, menambah wawasan kaitannya sholat. Kemarin sudah kita bahas mengenai disunnahkannya mengangkat tangan ketika sholat ada pada 4 tempat. 1, ketika takbiratul ihram, sunnah mengangkat tangan. Yang kedua, ketika akan ruku, sunnah ngangkat tangan, diangkat tangannya dulu baru ruku. Yang ketiga, setelah bangun dari ruku, ketika i'tidal, sunnah ngangkat tangan. Dan yang keempat, ketika bangun dari tahiyat awal. Jadi 4 tempat itu. Selain itu berarti tidak diperintahkan, tidak dianjurkan. Maka sekarang kita sudah mulai tahu berarti kalau sholat subuh berarti mengangkat tangannya di 3 tempat. Karena tidak ada tahiyat awal, ya hanya takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, berarti hanya 3 tempat. Setiap sholat ya itu tempatnya. Sekarang Bapak dan Ibu jamaah, kita selingi kajian fikih kita dengan Al-Quran. Ini adalah surat Al-Munafikun, surat yang ke-63. Al-Munafikun itu surat ke-63. Dan Al-Quran itu suratnya ada 114. Ini yang ke-63. Ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula maca ta'awudz kalih basmalah jenengan panas mboten, Pak? Ora rada mriyang ngono. Rada mriyang berarti setane akeh. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu hai, yang tidak beriman berarti tidak hai. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kalian semua itu lalai. La tulhikum, kalian semua orang-orang yang beriman jangan lalai. Amwalakum, disebabkan karena hartamu, wala auladukum, dan kalian semuanya jangan lalai disebabkan karena anak-anakmu. Lalai apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalik, dan barang siapa orangnya yang berbuat seperti itu, karena hartanya lupa Allah, karena anak-anaknya lupa kepada Allah, orang yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka itu digolongkan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Siapa mereka? Yang lalai kepada Allah. Ya, di sini dicontohkan oleh Allah surat Al-Munafikun ayat 9. Ini adalah hal yang paling membuat sering lalai, tapi bukan ini tok. Di sini dicontohkan adalah amwal dan aulad. Hartamu,
anak-anakmu, jangan karena dua hal ini kamu lupa kepada Allah. Kerja ketesuk sampai sore lali sholat, direwangi pontang panting jungkir walik, rina wengi ngalor ngidul ngetan ngulon, meres keringet banting tulang. Itu era sepiro, tapi wayahe sholat ora sholat. Ana apa ora niku? Hah? Wakeh nggih. Wong gawene kerja tapi nek wayah salat lali. Wakeh nggih. Iki ora mung sing kerja penak duwite akeh tok. Termasuk sing sering gali ning pinggir dalan atau orang yang bengkel. Lah kaitannya bengkel kula kelingan, Pak. Bocah iki pancen nggih dalam kondisi profesinya dia termasuk istimewa. Tukang radiator. Saya pernah memeriksakan sebuah radiator mobil. Sepintas waktu itu kosong. Kemudian ketika saya panggil, totok begitu orangnya keluar, kelihatannya kok ya rada resik. Iki kok bocah kok ya rada resik ya, apa sregep wudu sregep salat apa piye. Cuman dari kelihatan waktu keluar itu dari segi pakaiannya sing ora kakean gopak oli dan seterusnya itu kelihatan. Waktu itu jam setelah zuhur lah, waktu zuhur setengah 2. Kemudian sampailah ketika telah dikerjakan, sampailah waktu asar. Kebetulan tempatnya juga dekat masjid, suara adzan terdengar dengan jelas dan lantang. Ketika sudah ada adzan, istri saya bilang, tak sholat sik Mas. Oh ya wis, ya kula rada ngomongnya aku engko wae. Iki ora perlu dicontoh lho iki. Aku mengko wae, ora perlu dicontoh. Lah kok entuk dicontoh to Bang? Ya kula kan ngerti wektune enteke asar kapan. Jenengan ngerti wektune enteke asar kapan, tapi entek umur kan ra ngerti. Bener juga. Kadang wong engko wae ternyata kedisian Israel. Masalahnya napa kok engko wae? Masalahnya ngeten. Itu sudah mau selesai. Pekerjaannya tadi sudah mau selesai. Jadi sekiranya ini dikerjakan kemudian selesai, engko ki aku lebih meh salat ki jek iso, waktunya masih sangat panjang. Makanya saya bilang aku engko wae karena sebentar lagi selesai, tak tunggonane sik. Nah, ketika hampir sudah selesai tinggal masang-masang tok sedikit tok padahal, tinggal sedikit. Orangnya ini ternyata pergi ke suatu tempat, lho ndi mau wong ra eneng. Oh lah kayak tak delok ternyata wudu orangnya itu. Orangnya wudu. Nah setelah wudu bilang, "Pak, saya tak sholat dulu." "Oh nggih, kula nggih meh sholat." Ya aku ditapuki to nek ngene iki carane modele. Nggih, kula nggih meh sholat. Tapi nggih alhamdulillah Bapak, saya itu waktu itu saya sudah punya wudu. Saya belum batal. Nungguin itu belum batal. Lah wudunya jenengan kapan? Tadi kan sempat ketika awal-awal itu karena dekat masjid, saya ke belakang nunut untuk buang air kecil. Setelah itu saya sekaligus wudu. Jadi sudah wudu sebelum masuk waktu asar, saya sudah wudu. Wong kula niku nek weruh keran wudu niku hawane pengen wudu. Nek jenengan pripun, Pak? Weruh keran wudu hawane napa? Ngombe. Nggih langsung saya wudu meskipun belum asar. Makanya ketika pas asar ini bilang, "Pak, saya tak sholat rin." "Oh nggih, kula nggih meh sholat." Lah kalau tadi niat saya sholat engko ki arep nunggoni dekne, malah dekne sholat aku meh nunggoni apa? Ya udah toh saya sholat dan kebetulan suara di masjid memang masih sholawatan belum qomat. Nah saya kemudian naik ke masjid, sebentar kemudian qomat saya sholat. Saya kembali ke tempat itu dia sudah masangi lagi karena dia sholatnya kebetulan pas tidak di masjid. Ya kita maklumi
Walau ora rajin jamaah, bukan rajin jamaah atau tidak, dia punya kewajiban yang lain. Sehingga orang seperti ini kemudian waktu sholat dia langsung sholat. Barangkali kalau dia tidak punya kewajiban, mungkin maghrib, isya, subuh, bisa jadi dia jamaah. Lah kenapa ini enggak? Karena dia mungkin kalau jamaah kan mesti ada prosesinya, nunggu iqomah dulu karena nunggu jamaah yang lain. Setelah itu mungkin wirid dzikir doa dulu. Akhirnya kan ya ini kalau ditunggu oleh yang punya kan kelamaan juga. Maka nggak ada masalah bagi dia ketika dia tidak jamaah, sholat sendiri, kemudian segera selesai sholatnya, selesai sholat kemudian langsung melaksanakan kerjaannya. Mungkin Allah sudah mencatat lebih dari orang yang jamaah, mungkin karena kondisinya. Karena Allah itu yang dicatat bagaimana beratnya yang mereka hadapi, tapi mereka tetap masih mau mengerjakan. Lah ini mengamalkan Al-Munafikun ayat 9. Jangan karena hartamu, karena kerjaanmu kemudian kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ndak, kerja ya kerja, wayahe salat ya salat, kan luar biasa indah. Tempatnya pundi niku Pak? Lah jenengan nek Keungaran itu setelah terminal, dari sini itu kan Bangjo nggih, terminal nggih. Kemudian belok kiri ke arah Asalamah. Itu kanan jalan dibelokkan persis itu kan ada masjid, kemudian ada radiator yoyok tulisannya gede, ya dia orangnya itu dia. Nah itu berarti kalau orang sudah seperti ini, kalau kita ke tempat seperti itu kan rasanya ya enak, rasanya tenang, tidak was-was. Akhirnya seperti dokter, kalau orang itu misalnya profesinya dokter, kita berobat ke sana atau mengobatkan anak kita ke sana, delalah dokter santri meh nyuntik wae bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ini kita orang tua dari anak yang sakit atau kita sendiri yang sakit, ketika dokter begitu rasanya macos mboten? Rasanya kan nggih enak nggih, akhirnya mantep, wah mengono tok akhirnya mari enteng awake. Lah ini perlu. Tapi kalau orang itu nyuwun sewu senengane riwil, wong nek senengane riwil, eneng dokter bismillahirrahmanirrahim mesti mikir aneh-aneh. Maca bismillah dadak pamer-pamerke. Dadak dibanter-banterke ngopo emange Gusti Allah ki tuli wae piye. Wong alon-alon wis ngerti dadak pamer. Iki wong riwil. Padahal bagi orang-orang tertentu ketika mendengar itu rasanya ayem, apalagi keluarga maupun si pelaku itu yang betul-betul muslimnya bagus juga, walhamdulillah nyenengke. Jadi neng awak penak. Nah ini, maka jangan sampai lalai kepada Allah disebabkan karena pekerjaan-pekerjaan. Salah satunya sholat. Jadwal sholat dengan jadwal kerja kita riyen pundi? Riyen jadwal sholat nggih. Karena apa? Kula jenengan belum lahir jadwal sholat sudah ada. Yo nek subuh ki yo jame yo kuwi, nek zuhur ki jame yo kuwi, asar jame yo kuwi, maghrib ki yo mesti sakmono terus jame. Lah kemudian kalau waktunya sudah pasti, berarti nek kula jenengan ingin membuat agenda sebuah pekerjaan, berarti menyesuaikan jam sholat, menyesuaikan. Termasuk yang mau rapat, yang mau apapun yang menyesuaikan. Mula kula kadang-kadang miris Bapak Ibu. Miris napa, Pak? Niku lho nek do ndelok bal. Do ndelok bal, nyuwun sewu, misale bal-balan ning stadion dimulai 3:30. Misale lho nggih. Kira-kira bocah do teko kono iki jam pira? Jam 1, jam 2 wis rono rene dan seterusnya. Nggih, bukan seudon nggih. Tapi khawatir dan fakta itu banyak terlihat orang-orang yang di sana kan rata-rata kemudian meninggalkan sholat. Padahal hanya sekedar ndelok
bal, ndelok bal kok salat ditinggal ki lho. Seberapa pentingnya bal kuwi antara sing gawe nyawamu karo sing bal-balan kuwi mau. Ini kan miris yang demikian ngeten iki. Pemeneh wingi peristiwa terakhir tenggene Kanjuruhan Malang. 130 luwih meninggal. Misalnya waktu itu nyuwun sewu sing ora kulino salat wis matine kehabisan napas oksigen dan jur piye ngono. Sudah enggak ada waktu untuk bertaubat lagi, wis kulino ora salat, mau mangkate yo guyang-guyu to sapa sing menduga kalau kemudian mau innalillah. Enggak ada yang menduga. Wong mangkate yo seger, yo sehat, yo guyang-guyu ngampiri koncone barang. Tapi tiba-tiba Israel marah waktu itu Israel itu. Wih kowe kon salat angel nek ndelok bal sregep ora karuan. Gel ning masjid pisan wae ngenteni koncone ning mburi dhewe salatmu imame urung salam wis mlayu dhisik amisale jengkel aku dibuabati kabeh. Nah, itulah. Maka jangan karena hartamu kamu lalai kepada Allah. Macam-macam. Bisa jadi lalai dengan cara mencari harta itu. Cara mencarinya lalai sehingga jalannya adalah jalan yang salah, jalan yang tidak dibenarkan. Jangan pula karena anakmu. Kan enten niku kadang-kadang wong lho Bu, jenengan pun salat. Alah, kursak niki repot. Anak kula niku cilik niku lho, aduh ya Allah susahe pol kula niku meh salat niku. Lah terus piye nek wayahe salat? Angge pripun meleh wong bocahe nggih angel diselehke. Nyuwun gendong terus. Klambine kula niki mau nampol tok nggih kula dereng salin kok. Meh saged salat pripun wong anake kula ngeten iki. Lah jangan sampai terjadi gara-gara anak kemudian tidak salat. Nyuwun sewu. Yo anak niku sing maringi sapa to? Sing maringi anak sinten? Allah Subhanahu wa taala. Bukan punya anak karena ada ayahnya, ada ibunya, karena ada suami, karena ada istri, bukan, karena Allah. Mengapa? Karena faktanya banyak suami istri berpasang-pasang, nyatanya juga iya. Kalau manusia karena suami, karena istri itu bisa ada anak, orang itu kan mesti karena dia kan ada keinginan. Misalnya ngeten. Wah aku engko duwe anak pertama pengen ku lanang kok. Ada orang yang ngomong gitu, enten mboten? Ternyata metune wedok. Di sisi yang lain ada yang bilang, enggak kalau aku pengennya perempuan dulu kok, karena perempuan tuh ngomong dewasa ngono adike ben iso ngomong. Ternyata metune lanang. Ana meneh sing ngomongi ngene. Alah nek aku meh lanang, meh wedok ora masalah kabeh anakku. Sing penting mengko nek lanang apa wedok nek metu ki ya sing nek lanang yo ganteng, nek wedok yo ayu, kulite sing resik putih, rambuté ireng petel, irunge yo mancung, mripate yo blalak-blalak. Sing penting nek aku ngono lah lanang wedok ora masalah. Ternyata pas metu kulite ireng, rambute wabang, ngarang-ngarang tur kriting. Ora irunge sing mancung malah untune. Ini berarti apa? Manusia tidak mampu berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa. Katanya kalau orang hamil sering-sering ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir, diwiridkan itu. Apa toh ya musawwir? Wahai Allah yang maha menggambar, maha membentuk. Nah, itu hanya doa bisa. Tapi kita nggak mampu apa-apa. Maka setelah diberikan oleh Allah, jangan karena anak-anakmu kamu kemudian lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bisa jadi lalainya biyen jare pengen ono anak. Saiki wis ono anake tidak dididik dengan baik. Itu termasuk bagian dari lalai. Nah, orang-orang yang demikian itu tadi semuanya adalah faulaika humul khasirun, mereka yang lalai, golongan orang-orang yang rugi.
rugi. Mengapa rugi? Karena hidup hanya sekali. Setelah itu rugi selama-lamanya karena sering lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu, orang yang digolongkan selalu ingat kepada Allah, tidak berat di dalam berzikir, wis duwe lambe, monggo lambe ini dibiasakan untuk napa? Ghibah. Kok dibiasakan ghibah gitu ya? Dibiasakan untuk berzikir saisone, subhanallah monggo, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar monggo. Ning dalam arti zikir yang sesungguhnya adalah ingat kepada Allah, bukan hanya zikir tapi ingatnya jangan sampai melupakan salat maupun ibadah wajib yang lain. Mudah-mudahan selalu terjaga dan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum, Pak. Misalnya Pak Ardo.
Posisinya apa dulu kalau Pak? Itu lagi di situ ya. Itu mobil. Jebule apa? Jebule apa? Jebule apa? Judule. Ora ngrungokke mesti. Janganlah merugi.